Halo guys, selamat datang di channel Belajar Arsitektur. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana revitalisasi ruang publik dapat mengubah wajah kota di masa depan. Bagaimana kita bisa merancang ulang ruang-ruang ini agar lebih fungsional, inklusif, dan ramah lingkungan. Yuk, simak lebih lanjut. Halo teman-teman, saya Agung, dan pada episode kali ini kita akan mengeksplorasi konsep revitalisasi kota atau pembaruan ruang publik yang akan sangat penting untuk pembangunan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di masa depan. Seiring dengan pesatnya urbanisasi, ruang publik menjadi semakin terbatas, tetapi juga semakin penting untuk kualitas hidup kita. Jadi, bagaimana kita bisa menyusun ulang ruang publik di kota-kota besar? Mari kita lihat beberapa ide dan tren yang akan membentuk kota masa depan. Revitalisasi kota adalah proses pembaruan atau perbaikan kawasan perkotaan yang sudah lama atau kurang terpakai, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari revitalisasi ini adalah ruang publik seperti taman, alun-alun, trotoar, hingga jalan raya. Di banyak kota besar, kita melihat bahwa ruang publik yang ada seringkali tidak mencerminkan kebutuhan modern kita. Nah, revitalisasi bertujuan untuk menyusun ulang ruangan ini agar lebih nyaman, fungsional, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Tren pertama yang semakin penting adalah menciptakan ruang publik yang lebih ramah lingkungan. Kota-kota masa depan harus mampu menghadirkan lebih banyak ruang hijau yang tidak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga menyediakan tempat untuk relaksasi dan rekreasi bagi masyarakat. Kota yang hijau tidak hanya berarti menambah lebih banyak taman, tetapi juga mengintegrasikan elemen alam dalam desain ruang publik, seperti taman vertikal, atap hijau, dan penggunaan material ramah lingkungan. Ruang publik yang ramah lingkungan ini juga berperan penting dalam pengurangan dampak perubahan iklim dengan menyerap polusi udara dan menyediakan ruang untuk konservasi alam. Tren kedua adalah menciptakan ruang publik yang inklusif dan aksesibel untuk semua lapisan masyarakat. Seiring dengan semakin beragamnya populasi kota, penting bagi ruang publik untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, hingga anak-anak. Ruang publik harus dapat diakses oleh siapa saja tanpa hambatan. Ini berarti merancang trotoar yang lebar, ram bagi pengguna kursi roda, dan ruang yang aman bagi semua kalangan usia. Selain itu, ruang publik juga harus menciptakan rasa kebersamaan dengan menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul, belajar, atau berinteraksi sosial. Ketiga adalah menciptakan ruang publik yang mendukung mobilitas berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transportasi ramah lingkungan, ruang publik perlu dirancang untuk mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, seperti jalur sepeda, trotoar yang aman, dan tempat parkir untuk kendaraan listrik. Kita perlu merancang kota-kota yang memprioritaskan perjalan kaki, bersepeda, bukan hanya mobil. Dengan menyediakan jalur sepeda yang aman, halte transportasi yang umum yang nyaman, dan ruang untuk berkendara listrik, kita bisa menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan bebas kemacetan. Tren keempat yang semakin berkembang adalah integrasi teknologi pintar dalam ruang publik. Dengan hadirnya teknologi canggih, kota-kota dapat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Kita sudah mulai melihat beberapa kota menerapkan teknologi smart city, seperti penerangan jalan otomatis yang berfungsi saat ada orang lewat, sistem pemantauan kualitas udara, dan wifi gratis di ruang publik. Teknologi ini tidak hanya membuat ruang publik lebih nyaman, tetapi juga membantu pengelolaan kota secara lebih efisien. Tren kelima adalah desain ruang publik yang multifungsi dan fleksibel. Dengan semakin terbatasnya lahan di kota-kota besar, kita perlu menciptakan ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu. Misalnya, sebuah plaza kota bisa digunakan untuk acara komunitas pada siang hari, dan di malam hari menjadi area untuk relaksasi atau hiburan. Desain fleksibel ini memungkinkan ruang untuk dimanfaatkan sepanjang waktu dengan berbagai tujuan, tanpa mengurangi kenyamanan atau fungsionalitasnya. Jadi, teman-teman, revitalisasi ruang publik bukan hanya soal mempercantik kota, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Ruang publik yang baik bisa menjadi tempat berkumpul, berinteraksi, dan menikmati waktu bersama. Dengan tren-tren yang semakin berkembang ini, kita dapat berharap kota-kota di masa depan akan lebih nyaman, ramah, dan efisien. Semoga video ini dapat memberi teman-teman inspirasi tentang bagaimana kita bisa merancang kota yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya seputar arsitektur dan desain kota. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Keep learning and stay inspired.